Caranya, mereka terbitkan bond, surat utang tanpa jaminan. The name's Bond. James Bond. Bond dibeli oleh Fed dengan bunga kecil. Fed tinggal nyetak angka-angka digital di rekening, namanya uang giral termasuk uang elektronik, semua modal dengkul. Kemudian, kreditur seperti IMF dan lain-lain kasih pinjaman modal dengkul itu ke negara-negara yang terkena krisis, kasih bunga yang lebih tinggi. Misalnya, mereka pinjam dengan bunga 0,5%, mereka kasih kita pinjaman dengan bunga 5%. Modal dengkul dapat selisih bunga miliaran dolar. Utang kita semua akan bertambah pasca krisis corona. Begitulah cara ngeruk duit dari krisis. Keuntungan lainnya dari lumpuhnya perekonomian akibat lockdown adalah harga-harga saham di pasar modal anjlok. Mereka borong dengan harga murah. Kredit bank pada macet. Mereka sita aset-aset jaminan rakyat. Ekonomi dunia sengaja dibuat hancur. Semua negara di dunia tak ada yang bisa bayar hutang. Nilai tukar hancur semua. Rupiah, dolar, euro, real, semuanya dibikin hancur. Lantas mereka datang lagi pura-pura menawarkan solusi. Mata uang tunggal dunia, One World Currency, New World Order. Coba Anda pikir, kalau nggak ada krisis, mana mau negara-negara di dunia mengganti mata uangnya? Oleh sebab itu, krisis harus diciptakan. Krisis perang dan terorisme, krisis global warming hoax, krisis corona, dan lain-lain mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan, krisis mata uang. Barulah orang mau menerima mata uang tunggal dunia yang mereka terbitkan. Itulah tujuan akhirnya, the end game. Mata uang tunggal dunia bukan dalam bentuk uang kertas atau kartu ATM, melainkan melalui chip yang ditanam di tubuh Anda. Maka tuntaslah misi mereka, menjadi Tuhan di dunia, dan kita semua adalah budak-budaknya. Persis seperti hewan ternak yang ditanamkan chip di tubuhnya. Jika Anda berontak, tinggal pencet tombol dan chip itu akan membunuh Anda. Sementara ini, sebelum itu semua terjadi, harap Anda waspada dengan penyebaran virus corona. Virusnya memang ada, daya sebarnya memang pesat karena modifikasi asam amino di tubuh virus. Tapi, yang tak kalah bahayanya adalah virus ketakutan, paranoia, dan histeria massa yang disebar lewat media-media massa dan medsos. Semua itu didesain agar terjadi lockdown, ekonomi lumpuh, agar rakyat dunia lemah dan tunduk pada New World Order. Padahal, menurut lembaga kesehatan resmi di Amerika, Centers for Disease Control and Prevention, disingkat CDC, tahun 2018-2019 lalu, sebelum ada virus corona, di Amerika ada 34.000 lebih orang yang mati akibat flu biasa. Di akhir Maret, di Amerika tercatat 2.200 orang mati karena corona. Itu pun belum tentu divisum. Bulan Maret, kalau dikali 4, setahun 10.000 orang. Masih di bawah tingkat kematian akibat flu biasa tahun lalu, 34.000 orang. Tapi, propaganda lockdown begitu luar biasa, supaya ekonomi Amerika lumpuh. Sebab, dalangnya memang bukan pemerintah Amerika. Dalangnya bukan Donald Trump, melainkan para elit yang mengontrol para presiden di negara-negara maju. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Para elit ini adalah globalis. Mereka tak peduli rakyat Amerika ataupun rakyat negara-negara lainnya mati karena virus ataupun perang. Sementara itu, perkembangan di Wuhan, tempat awal berjangkitnya virus, ketika video ini dibuat, sudah tidak ada lagi pasien baru corona. Sekitar separuh korban sembuh dengan obat-obatan tradisional Cina. Wuhan sendiri akan segera mencabut lockdown. Bahkan saat video ini dibuat, sebagian tempat di Wuhan sudah mulai dibuka. Di sisi lain, seorang pemenang hadiah Nobel dari Departemen Biofisika Stanford menganalisa perkembangan virus corona di seluruh dunia dan mengatakan bahwa penanggulangan virus corona akan lebih cepat dari perkiraan orang.
Yang diperlukan adalah penanggulangan panik dan paranoia kita sendiri. Kita akan baik-baik saja, katanya. Waspada tanpa harus ketakutan yang berlebihan, sebab kita tidak takut. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Stay safe. Salam People Power.